Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, silakan masuk. Saya dari KKG Kaligondang mau mengantarkan surat. Oh ya. Oh, dari KKG PAI ya? Untuk Ya, Pak betul. Prayit? Ya, saya Ya. permisi pamit. Ya, makasih. Oh, ini dari KKG PAI Kecamatan Kaligondang. Untuk kegiatan Pasar Ramadan Karya Religi Kabupaten Purbalingga, ini Pak Prayit, supaya mewakili Kecamatan Kaligondang. Monggo Pak Prayit ditindaklanjuti, dilaksanakan sebaik-baiknya, nggih. Pak Prayit, mangga, ini suratnya. Oh, nggih, Bu. Silakan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, nggih. Pak Nggih. Prayit, jika membutuhkan biaya bisa menghubungi bendahara. Nggih, bismillah. Kegiatan Pasar Ramadan Karya Religi. Film pendek religi, pengembangan media pembelajaran PAI, model pembelajaran PAI, aplikasi pengembangan pembelajaran PAI. Melu sing apa ya? Lagi apa sih, Rika? Iya kok. Pusing. Kon melu lomba. Melu apa ya? Kayak apa ya, Pak? Anu apa sih, Pak? Ya Allah. Pening banget Rika kok kayak. Kon melu lomba kok ki tingkat kabupaten. Gawe apa ya, Pak ya? Apa gawe film baik gue ya? Nah, ngodingin tak pas sedela film pendek religi. Lagi nggo anu keberweke. Maksudnya kayak film pendek anu keberweke. Tentang agama kayak Ya sing tentang agama Islam lah kayak. Kayaknya iki anak ide bagus kayak, Pak. Dan Apa dia gue? kudu diinformasikna maring wong akeh. Apa gue jajal? Oke. Masukan iki lho, Pak. Malah pas banget ki nang kolom Amerika kana. Ya sekitar Pageran dong kene nang sedaya negara Pageran nang salah kambang kan pada baik. Apa gue sing kira-kira main nang Nang sida negara gue. Gue nang kana gue ana sing jenenge budaya sajen, Pak. Mereka tahu krungu apa jajal? Sajen siapa? Kayak pernah krungu tapi urung paham banget gue aku. Nah, gue Rika kudu nelusuri bae maring ana. Apik Ta yang digawe film gue. Apik gue. Tapi apike nang kana ngono gue nggone NU, nggone Muhammadiyah, tapi kabeh kompak orang mempermasalahkan sajen. Berarti anak apa gue nang kana? Jajal reka di telusuri gue maring anak digawe film bae karo takon karo sumber sisan. Karo sumbernya. Siapa gue sing kira-kira patut untuk takoni gue? Berkompeten. Kayane sing paham babagan iki arane Pak Kusno, Pak. Oh, Pak Kusno kae sing duwe omah wayang ya? Ya. Oh, ya kae budayawan juga sejarawan. Wah, insyaallah tepat gue, Pak. Wis gagian wae maring ana, temenan. Mangkat aku ngana. Ya, wis kae gue cocok, Pak. Terima kasih. Ya, cos banget gue. Sajen. Iya ya apik ya. Wis tah ngesuk takon karo Pak Kusno bae maring omah wayang. Ben ngerti sajen gue apa? Apa hubungannya karo perkembangan Islam nang Selakambang Pageran Sidya Negara. Ya. Balik esok pada maringane Pak Kusno. Bismillah.
tomorrow. Tomorrow for sure. Apa sih dia? Takon maning sapa ge? Apa mlebu bae ya? Mlebu bae lah takon bae karo wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wonten tamu, monggo. Aturan pinarak. Kadingaren janur gunung, gandengan sih perenjake ganter-ganter. Jebulane anak peyayi penting silaturahmi. Kados pundi ketone kok wigati banget. Nggih wigati sangat niki pangapunten Pak Kusno kawula silaturahim sekaligus ingin menggali sejauh mana napa nggih perkembangan Islam wonten ing Selakambang Pagarandong lan Sinten negara sekitaripun. Kados niku mulai dari mungkin Bapak wonten ing mriki sampai dinten sampeyan niku wonten. Nggih. Tapi ya omong-omong monggo unjukan niku tak dipun sambi lah. Nggih, matur nuwun sangat. Unjukan glundung ya. Wedang tok ora lawu ya. Sakti niku Kang. Sakti banget nggih. Monggo santai mawon terus nggih. Nggih. Rasane ku medeni temen lah. Nggih nah. Sing pertama niki bagaimana sejarah Islam, perkembangan Islam di Selakambang, Pagarandong dan negara sekitarnya. Waduh, perkembangan sejarah Islam nggih. Tapi nun sewu sederenge kula njawab nyuwun gunging pangapunten. Itu mungkin hanya berdasarkan paham saya nggih. Itu dasarnya adalah tutur lisan. Nggih, nutur lisan. Dan narasumber alhamdulillah masih ada yang masih hidup. Nggih, beliau adalah masih keturunan kelima dari Eyang Kyai Purwasuci. Tapi yang lain, narasumber yang lain alhamdulillah sudah kondur. Ngarsane Allah Ta'ala berarti sudah meninggal dunia. Semoga saja beliau di sana diterima oleh amal baiknya sebagai amal ibadah Allah. Amin. Nggih. Tentang perkembangan Islam yang ada di Selakambang, Sidanegara, Pagarandong. Ini kayak gini Pak Ustadz. Ya satu rumpun desa Selakambang, desa Pagarandong, desa Sidanegara. Satu rumpun yang pertama dulu sejarahnya terkait dengan nama desa dulu. Awalnya itu di tahun 1448. Di era pemerintahan Majapahit Brawijaya V, yang saat itu Brawijaya V itu pemerintahannya saat itu mulai goyah karena putra dari istri yang selir itu yang namanya Raden Jibun yang akhirnya mendirikan kerajaan Demak yang pertama Raja Islam di Indonesia. Itu sudah mulai ada sinyalemen bahwa Raden Jibun itu sudah ngerasuk agama suci saat itu, yaitu agama Islam. Mereka mesantren di Ngampel Dento, Surabaya. Ngarsane
Eyang Kiai Sunan Ampel. Jadi mereka Brawijaya 5 itu nimbali Luraing Tamtomo. Namanya Surawijaya. Raden Surawijaya. Raden Surawijaya. Sini. Kamu akan saya kasih tugas untuk menanyakan kepada putraku yang namanya Raden Jibun untuk sowan ke Arsaningsun ke depan saya untuk melaporkan bagaimana yaitu di wilayah Demak Bintoro. Saat itu bermata Bintoro, adanya Demak begitu. Itulah. Setelah itu Surawijaya diperintah ketemu dengan Raden Tatah yang nama kecilnya Raden Jibun itu. Setelah ketemu menanyakan, Raden Jibun, saya diutus Kingkang Romo Brawijaya 5 panjenengan katuran sowan begitu. Tapi Raden Jibun saat itu sudah merasa bahwa wah aku salah. Karena apa? Seorang anak ditimbali, ayah kan mesti merasa salah. Begitu. Nah, pada saat itu merasa salah, mereka di situ sampai dengan perang catur. Perang catur itu caranya adu omong. Ya beradu mulut, tapi wong peryayi kan perang catur. Catur kan omongan. Lah nukon ngapa sih, nyong salah ngapa dan seterusnya. Nah, saat itulah pada saat perang catur itu yang namanya perang catur kan gregeten ya mungkin ya. Ini tuh tulisan Mas. Karena gregeten tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kalau misalnya Luraing Tamtomo yang bernama Raden Surawijaya itu mengerti isi hati saya, coba rambut saya dipotong. Setelah dipotong, mereka berubah menjadi gambaran hewan atau menjadi hewan namanya kuntul. Kuntul itu adalah binatang yang bulunya putih, kakinya hitam. Itu kuntul, hidupnya di sawah. Kuntul itu adalah terbang, mabur tapi maring ulun. Nah pada saat itulah Raden Surawijaya sudah tahu persis karena beliau juga orang buntas Ingkaweruh, orang yang sudah itu di dalam Islam. Nah pada saat itulah Surawijaya mengatakan, loh wis pancen titi kalamangsa nengger, sira pancen kudu nindakaken ibadah haji maring tanah suci. Yen ngono aku tak bali nggih separan-paran mergo panjenengane Raden Jibun arep nindakaken ora sowan maring ramane. Dan ini ngap nindakna maring tanah suci sebab seorang raja di tanah Jawa itu syarat pertama adalah di era dulu itu harus sudah pindah ke tanah suci. Begitu ceritanya, ini itu tulisan nggih. Masalah kebenarannya saya tidak tahu menahu nggih. Artinya itu nutur. Nah saat itulah Raden Jibun tindak ke tanah suci, tapi Surawijaya tidak pulang ke Majapahit ke Trowulan, mereka mengembara ke arah barat atau Branggulon. Sampailah di Selakambang. Nggih, di Branggulon namanya. Branggulon. Iya, karena dari Banjarnegara ke sini terkenal dengan Branggulon sampai dengan Banten. Itu Branggulon. Dalam cerita itu sumbernya Eyang Hartono almarhum. Ya, dan pernah diangkat dalam majalah Perwira, namanya majalah Derap Perwira. Nah, pada saat itulah Raden Surawijaya bersama prajuritnya dia sampai di suatu tempat melihat di sini ada batu yang seolah-olah terapung. Lah, batu yang seolah-olah terapung itu bahasa Jawa nek lho watu kok kemambang. Besok rejaning zaman dijenengi watu kambang. Pertama itu. Nah, setelah itu prajuritnya di sini bingung. Oh, memang wis cocok. Wong bingung gue atine kambang-kambang. Oh, pancen bener sela kambang karena dari kata kambang-kambang. Karena batunya dilihat kemambang, pateking prajuritnya kambang-kambang. Goreng kambang-kambang kepripun Pak Ustadz? Karena lho aku ngetutna bendarane malah mari ngene, mandeg nang kene, tapa nang kene. Lah karena tapane ora kenyana-nyana dijuluki Raden atau Kiai Mangun Tapa.
atau tapanyana. Kalau tapa ora kenyana-nyana, jere nggone adem. Begitu. Lah itulah mulai ada tembung kiai. Kalau kiai kan identik dengan Islam. Islam ya. Terus sejarah itu cuntel. Tapi tabetnya masih ada. Namanya Makom Petilasan Eyang Surawijaya atau Eyang Tapanyana atau Eyang Kiai Nyana Tapa. Eyang Kiai Nyana Tapa. Artinya petilasnya ada. Masih ada sampai sekarang dan diuri-uri oleh desa. Berikutnya lagi terus berkembang tahun 1830 akhir, yaitu akhir perang Diponegoro tanggal 23 Maret tahun 1830 akhir. Di sini ada kiai yang saat itu diperintah oleh Pangeran Diponegoro untuk menjadi Luraing Tamtama, memimpin perang Beteng yang terkenal di Selakambang namanya Perang Biting. Perang Biting. Nah, disinilah setelah Perang Biting selesai, itu yang masih hidup diantaranya adalah Toacan, Cina yang rumahnya Bayeman, karena Cina yang satunya lagi Gongtion gugur. Lah itu Toacan masih hidup, Eyang Purwasuci masih hidup, Eyang Singomerto dari Binorong, Banjarnegara, Wonosobo sana juga masih hidup. Tapi oleh Bupati ketiga saat itu, Bupati Purbalingga yang bernama Broto Sudiro, Eyang Purwasuci diberi hadiah untuk memimpin, yaitu menjadi namanya bekel. Belum ada lurah namanya bekel atau kami tua di desa Selakambang. Saat itulah Islam sudah mulai kelihatan, karena saat itu Pangeran Diponegoro yang mana para pembantunya senopatinya diantaranya Kyai Mojo itu di daerah Yogyakarta, Kyai Sentot Prawiro Dirjo itu ada di Gua Selarong. Tapi di sini adalah Kesumo Broto, Raden Kesumo Broto itu yang memerintahkan kepada kiai yang dari Banten, namanya di sini Bak Nganten, namanya itu Tuh Bagus Buang. Itu kiai semuanya dari Banten yang memimpin perang di sini. Nah, saat itulah selesai perang Diponegoro yang dipimpin oleh Tuh Bagus Buang di sini, yang masih hidup Eyang Purwasuci menjadi bekel di Selakambang itu mulai menyebarkan agama Islam. Yang saat itu ada sejarah, yaitu Eyang Purwasuci saat itu ada clash dengan kami tua atau tokoh masyarakat yang ada di desa dulu namanya Grugak ya, Grugak. Jadi wilayah Pagerandong itu dulu Grugak masuk ke sini. Nggih, jadi dulu kan kenapa Selakambang Amba itu karena dulu wilayah ini belum terbagi-bagi lah. Nggih. Lah, Pagerandong itu saat itu kan belum ada Sidanegara. Ya, karena Sidanegara itu menurut Eyang Reksa Suhali itu mengatakan bahwa Sidanegara itu terjadi di tahun 1832 setelah perang Diponegoro usai. Setelah perang Diponegoro usai baru Sidanegara. Jadi dulu Selakambang, Grugak, terus Pagerandong. Grugak itu sekarang Kaliori ya. Kaliori, tapi dulu wilayah sini. Terus Pagerandong. Baru Pagerandong dipetil menjadi Sidanegara. Itu tahun 1832 menurut Eyang Reksa Suhali. Begitu. Ini perkembangan Islam yang ada di desa Pagerandong dipengaruhi oleh ajaran beliau pasukan Diponegoro. Setelah habis perang Biting di sini tahun 1830. Begitu Mas. Itu pengaruhnya itu. Kali pangapunten, saya tadi melihat niko nopo wonten kayak sesaji apa sajen nopo wonten yang ngajeng niku nopo niki sejarah atau mungkin apa itu, mungkin sesaji atau apa, terus apa yang
sebenarnya nopo niku kok sampai ke ini masih banyak mungkin orang-orang yang memberikan atau menyediakan seperti sajian itu Pak. Oh, masalah itu tadi di depan ya. Itu namanya situs Mas. Itu situs Lemah Lewih. Itu situs Lemah Lewih itu diperkirakan terjadi di tahun 1832. Saat itu Pagerandong Maro dari Sidanegara digaris oleh Eyang Purasuci. Kalau di sana ada kesepuhan kita yaitu Eyang Sokasirna. Di Sidanegara itu ada Eyang Sokasirna dengan Eyang Guntur Geni. Yang Madepokan di depannya rumahnya Pak PL Kugiman. Itu padepokannya di sana. Namanya di sana Dukuh Padepokan Karanggude. Depannya Penjenengan. Nah, itu. Di situ itu padepokannya. Lah itu setelah dibagi tanahnya Lewih, Mas. Lah tanah Lewih itu disapakna. Mulane pada sing rukun, ben rukun tanah ki aja dibuang begitu saja. Ini menandakan bahwa anak putuku besok kudu ngelebih ngelmune, kudu ngelebih rezekin, kudu ngelebihi segala-galanya. Artinya punya kelebihan seperti itu. Maka tanah itu oleh masyarakat sini dipepetri, bukan diuri-uri tapi dipepetri. Kalau diuri-uri kan hanya uri kan begitu. Lah ini dipepetri sini, masyarakat sini ada yang mereka masih percaya kalau malam Jumat Kliwon ada yang bawa sesaji. Nang kene jenenge sajen. Sajen gue jere sing mangan wong sejen. Orang lain. Monggo Pak pengawas pinarak. Jadi lah itu sebenarnya terkait dengan adat istiadat Mas. Karena memang naluri. Jadi dulu memang perkembangan Islam di sini dipengaruhi beberapa aspek, diantaranya adalah aspek budaya. Karena perkembangan Islam khususnya di Sela Kambang, Sidanegara, Pagerandong itu masih satu rumpun. Karena Pagerandong pun masih ada aboge, di Kadus Kulon, di Sidanegara pun di Kadusnya Penjenengan masih ada aboge, di sini Kadus 4 Sela Kambang pun masih ada aboge. Itu yang sebenarnya aboge tidak ada perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah maupun dengan aboge. Hanya bedanya kalau aboge ada, mereka dalam kehidupan selalu ada perhitungan khusus berdasarkan almenak dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta, kan begitu. Nah itu jadi dua penanggalan Jawa dewek lah. Intinya kayak gue. Lah sajen di sana itu sebenarnya kalau di sini namanya ngormati, bukan masalah sajen. Jadi ngesuk karep menghormati weton, ngesuk karep menghormati leluhur. Karena mereka percaya bahwa anane inyong penjenengan nang dunya mesti ana wiwitane rama karo biyung karo rama anak kakine karo ninine, kakine karo nini anak buyute karo nini buyut anak canggai, dan seterusnya sampai dengan yaitu cikal bakali menungsa nang alam dunya yaitu kudu dimemule yaitu Kanjeng Nabi Adam dumugi sapriki. Jadi itu namanya memulai. Memulai itu adalah suatu kegiatan yang mengingatkan kepada nenek moyang, tapi di situ ada penuh dengan pelajaran filosofi. Contoh penjenengan ini anak kelapa. Kelapa hijau. Kelapa hijau. Kelapa hijau kan daweg. Kelapa nom kan dawegan. Daweg iki saka tembung kula nuwun daweg. Nggih, bahasa Jawa. Nek wis Islam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ning waktu semono nek langsung ngajarna assalamualaikum ora bisa Mas. Sebab wong kene percaya animisme dan dinamisme. Hindu Budane kental di sini Pak. Nggih, Hindu Budane kental. Mulane gore mulang Islam nganggo alat atau piranti media dawegan. Lah temriku wonten dawegane terus wonten kembange. Sing jane arep ngajarna Falak Binas telung ayat sing diawali sekang surat Al-Ikhlas, Anas lan Falak terus ditutup karo dibuka lan ditutup nganggo surat Al-Fatihah. Ning wektu semono ora bisa Mas. Bisa perang. Padahal mengembangna agama kudu penuh dengan bijaksana. Maka nah kono digambarna kembang telon gue telu, ana pernah telu. Telon ini karena 3 ya? 3 kembang telon. Sing mulang ketohidan kan Al-Ikhlas. Ketohidan. Mulane nang kono ketohidan kan kembang kandil.
kudu kemantil-kantil karo sing gawe urip. Ning ngene gemen kok kudu kemantil-kantil ya karo sing gawe urip tampung Mas. Ana gitu. Terus nang kono ana kembang cempaka ijo. Nggih. Cempaka kuwi artine besok nek wis mati titik kalamangsane roeh ilang kudu digletakna, dicempakna. Digletakna nang bumi. Itu hanya mengingatkan bahwa kita besok mati. Tapi kan ngomong, "Om, besok mati nang ana enggak apa-apa." Mesti domai, Mas. Mulane iki nganggo kembang cempaka. Lah, ning eling nang kono ana kembang mawar. Nggih. Kembang mawar kuwi nggambarna nek nang dunya mawarna-warna. Sewise lahir ana sing dadi wong Nasrani, ana sing dadi Yahudi, ana sing Majusi, ana sing Islam. Kan begitu? Nggih. Lah kuwi kabeh mau mawarna-warna kuwi mau memang wis dadi kehendak hukum alam sing wis ditentokna wis diniat wis tinakdir dening Allah. Cara kayaine kuwi anu niki kan nutur nggih. Nutur. Kuwi kan mergane wong arep mulang agama ning wektu semono ora bisa. Mulane nang kono disediakna kembang, mulane anak kembang kuwi kon disinau. Isyarah lah. Nah, bahasanya dengan bahasanya dengan isyarat. Isyarat bener. Oke. Terus nang kono namanya bubur abang, bubur putih. Bubur abang kuwi wis menandani bahwa wis si biyung. Bubur abang wis si biyung. Mulane nang dhuwur. Jenengan mesti tahu mulang ceramah sing intine nyok kudu bekti maring sapa dingin. Masih maring biyungnya ping telu. Ibu. Masa dhisik. Ibu. Nah, mulane didelan dhuwur. Bubur sing putih nang ngisor ya ge sirama. Putih itu menggambarkan sperma laki-laki. Jadi intinya nyong buat pinter sundul langit paribasane nyong kudu ngormati karo wong tua. Mereka surga ada di telapak kaki ibu. Arep mulang aja ketok jane Mas. Niku Biasa. lah niku biasane niku tiyang mriki disugi jenenge tolakan. Tolakan niku wonten kupat slamet. Supaya nyong pada selamat. Desuki sambetan burung. Isine jahe, bawang putih, bawang abang. Maksude bawang putih kuwi al-ikhlas nggih. Terusan bawang abang kuwi nang kono kuwi al-falaq. Terus bawang putih jahene kuwi anas. Pedes. Yen dinigit kuwi pedes mulai nang menungsa nek ora tahan nang dunya ya memang anane pedes. Arep kaya iki ya domong, sing mulang diwadani, sing ora mulang ya diwadani, lha ngono bae. Itu jenenge menggambarna ajarane nyong wong Islam songkon cekelan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas ning kok apa dadi sambetan. Kenapa sambetan? Supaya nyong sambat, nyong nyebut maring Gusti Allah sambat doa Allah, nyong ge sambat-sambat. Lah kuwi sambatnya Era sekarang berdoa. Nah, atau istighosah. Nah, istighosah. Nah, terus ditambahin nang kono anak kupat sing digawe serang janur kuning supaya nenyong atine goreng ibadah kudu hening. Kudu khusyuk. Khudu. Iya, kan jenengan janur kuning kan nur ya, ya mulane nuri ilahi. Ning ene waktu semono mulang aja kuwi ya domeng ngomong tambah jebrek. Nah, wis ditambahi nang kono ana daun jampang pias. Supaya nek jampang kuwi dijamangi nang malaikat pias kuwi plias ora nana pancaroba dadine selamat dunia wal akhirat. Disugi maning anak godhong kayu tua nyong kon aja kaya bocah cilik kon dadi wong tua kon saling keling kinelingan seperti itu. Yang terakhir teng mriku wonten godhong salam artine kula sedaya tujuannya supaya selamat dunia wal akhir. Jadi sajen teng mriki niku sebenarnya bukan sajen singgung ngundang setan. Ritual. Iya bukan. Persembahan bukan. Bukan, malah di sini tidak ada pro dan kontra. Walaupun di sini ada Muhammadiyah, ada NU, ada Aboge, malah ada Nasrani juga. Walaupun itu baru meninggal kemarin. Juga ada yang aliran yang lain di sini. Ada. Tapi tidak ada hal kontra dan kontra. Di sini semuanya jalan. Itu seperti itu. Terakhir pun Pak, untuk tadi secara tokoh sudah termasuk, dan ini ada enggak tokoh atau baik dari budayawan atau mungkin dari lembaga keagamaan atau mungkin yang lainnya yang meneliti tentang sajen itu. Oh, atau Indonesia sesajen. Nah ini sing kadang-kadang saya kan masalah
adat dan budaya, adat istiadat niku kan hal yang sangat riskan nggih. Yang kadang-kadang menimbulkan polemik lah, masalah nggih. Oh kayak musyrik ini dan sebagainya. Musyrik. Lah ini saya banget. nggih, saya selaku ketua adat karena di Purbalingga itu ada 6 desa adat. Di antaranya Selakambang. Jadi desa adat itu Purbalingga ada penusupan karena di sana ada situs Syekh Jambu Karang. Nggih. Terus ada lagi ada batu tulis yang di Cipaku, dan Cipaku itu menjadi desa adat. Lah kalau di sini karena ada situs yaitu Kiai Tapanyana dari Majapahit, dan peninggalannya ada batu lumpang Yoni itu kan ke Majapahitan, ke Hindu-Hinduan, maka di sini ditetapkan sebagai desa adat, Ini yang dikeluarkan dari Dinpermasdes, Mas. Lah di sini saya akhirnya selaku ketua adat itu sering mengadakan sosialisasi, karena di desa ada PKRT, kita melalui PKRT, yaitu sosialisasi tentang adat istiadat, bahwa budaya adat istiadat itu bukan agama, tapi agama tanpa budaya itu nantinya bubrah. Budaya tanpa agama kesasar. Iya, kesasar. Itu sosialisasinya itu. Akhirnya banyak yang berkepentingan, diantaranya Kementerian Agama Regional 4 yang ada di Semarang. Itu Mbak Titin itu bagian peneliti yang saat itu meneliti terkait dengan sajen dan ngobongnya. Itu dilaksanakan itu tanggal 12 Oktober tahun 2020 itu dalam acara FGD, Focus Group Discussion, tentang nilai-nilai pendidikan agama dalam tradisi. Apa nyambung apa ora antara tradisi dan agama? Itu tahun 2020 yang sekarang sedang jalan. Beliau tadi penjenengan meriksa, ini ada Pak Pengawas itu Pak Korwil, itu menerima tugas dari Kementerian Agama Purbalingga, itu sedang meneliti terkait dengan perhitungan dan selamatan. Jadi nyimpang sekang ajaran agama apa ora? Apa itu termasuk agama, apa sekedar kebiasaan? Nah, termasuk Senin, Pinten, Kliwon, Pinten sendiri. Nggih. Oh, ini perhitungan. Nah ini nih. Terus kemarin dari SMA Muhammadiyah, ini dari siswa SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. Ini juga meneliti di tanggal 20 September 2022. Ini dari SMA. Iya, sama saja. Ini sama saja. Jadi sering sekali banyak orang datang ke sini karena di sini desa adat, jadi isinya apa? Berarti yang sewu beliau panjenengan selaku desa ketua adat juga sekaligus secara umum mungkin sejarawan, termasuk mungkin ini pemilik Umah Wayang itu sendiri sebagai media sebagai media untuk mengenalkan budaya itu sendiri. Kalau Umah Wayang itu kan begini, Mas Nenu Sewu, karena wayang itu kan adalah gambaran manusia hidup. Kenapa sih anak Bima? Karena di sana di Al-Qur'an Bima kuntum tak malun, artinya penjenengan aja bagian ini nyong bagi-bagi sih. Jadi kan iya bagi-bagi jangan ustadz nyong cukup ngomong Bima kuntum tak malun. Lah gue akhirnya anak Bima sing gue ku pancanaka. Panca gue 5, naka gue 7. Wong Islam yang sini ndak kena sing limang rukun. Wong Indonesia yang ngamal Pancasila kayak gue. Terus sana masing mau limo dan seterusnya. Jenengan bagiannya mengko. Begitu nggih. Itu kuku pancana. Terus Bima gue duwe gunung jenenge Bima gue duwe gunung Winangkoro. Artinya gelung itu kan harus digelung. Aurat itu harus dipelihara. Rambut itu kan kalau wanita apalagi itu kan api. Wong lanang baik kudu rambutnya ditutupi. Kenang apa nganggo kupluk karena wis jeblok. Kenang apa nganggo blangkon kudu ngerti belang kuwi alane kongkonan kon kuwi saka tembung perintah. Mulane blangkon iki
Niki 17 Mas sing bener. Oh, ada aturannya Nggih 17. Ini ulangan niku sing nyebarna Islam teng mriki. Oh. Berarti justru Blangkon bisa diambil memang dari sini. Nggih. Niki mulane Blangkon niku niki kan kebudayaan yang dibawa dari keraton karena Diponegoro kan dari Mangkubumen. Nggih dari Mangkubumen dari Keraton Yogyakarta. Si keponakane Kanjeng Pangeran Mangkubumi kan. Lah, iki disugi 17 nggambarna rokangat jumlah rokangat dalam sholat. Nek 5 nggambarna rukun Islam. Lek upamane 6 nggambarna rukun iman. Jadi otak-atik mantuk beteke arep nyebarna agama Islam. Kayak ketok lah. Kenang apa kena kucire. Nah, iki kan mergane tenger Banyumasan. Kucir kok aja medhit. Carane kowe. Isyarah. Lho kan isyarat ke otak-atik mantuk. Dan ini bukan agama, Mas. Ini bukan agama. Tapi kental atau mengandung pesan-pesan agama. Nah, maksudnya kayak gue. Iya, artinya memang esensinya ada sesuai dengan agama nggih. Nggih, cuma ben mulang Islam tapi sing ora kereng iku. Nggih. Ora kereng. Jadi dalile kayak dalil akli apa dalil nakli kowe? Sing bener Akli. Akli ya sing ngono tendangan lah. Allah. Nah, maksudnya kayak gue, Mas. Gue bener Blangkon. Jadi intinya di sini untuk terkait dengan sajen itu tidak ada masalah. Hanya memang sekedar istilahnya kalau dalam Islam sedekah begitu. Iya, artinya sebagai sedekah rangka, ilmu. Karena di sini orang sini mengatakan nek ngaji aja ngaji masalah kalam disertai Al-Qur'an, hadis dan alam. Lu kenapa ana gunung? Ya mesti gunung ada sih namanya kalau dalam Islam ayat kauniyah. Nah, gue aku ratanya kayak gue, Mas. Nyong begitu tuh ngaji jenengan, ratanya kayak gue nyong. Nek ana meja ya ana tukange. Kan begitu. Tukang kayu. Ini dalil akli. Nah, itu jane asine pulang aja gue, Mas. Dan itu sangat kental karena memang kita sangat tradisinya kuat. Ya, memang masyarakat yang kene memang masyarakat kayak gue, Mas. Jauh sebelum Islam itu datang. Nggih, mulane dadi sering ana wong pada takon maring enten. Nggih. Monggo. Kados ugi cukup ini dari beberapa yang kami tertanyakan, sangat-sangat memberikan informasi yang luar biasa, baik itu budaya ataupun tradisi dalam sudut pandang Islam, sekaligus yang utama adalah perkembangan Islam di Serapan dan sekitar. Matur mawon, terima kasih sekali untuk waktunya Bapak, mengganggu sekali, dan semoga ini menjadi sesuatu yang luar biasa bahwa dakwah dalam Islam memang tidak harus keras, bertahap, sekaligus tadi ternyata di dalam sajen itu adalah beberapa pesan-pesan yang tersimpan atau mungkin menyebutnya filosofi yang kemudian esensinya sama dengan ajaran Islam. Sebenarnya itu. Cuman memang ketika pada kondisi tertentu dakwah itu tidak harus secara ekstrim. Iya. Tapi ya memang itu sesuai dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu yang dakwah pertama tidak langsung berdebat, tapi harus bijaksana, bil hikmah. Nah, ada gue kayak gue, Mas. Nyong orang yang ngomong kayak gue, nyong. Luar biasa, sangat. Terima kasih sekali untuk waktu dan penjelasannya. Ini sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Matur nuwun. Kula matur sangat atas doyo penjelasan ini. Nggih. Lah niki kula pesen. Nggih. Hanya pesan kepada para generasi muda. Ya, jadilah orang yang senang membaca. Karena membaca adalah jendela dunia. Membaca kitab, membaca buku, membaca alam dan sebagainya. Dan itu sebagai referensi. Adapun penjelasan hari ini dalam kesempatan ini itu merupakan saya sebagai pelaku budaya, pelaku adat yang menerima titipan yaitu dari para leluhur tentang tutur lisan, nutur lesan. Ini sanad ini Pak. Kalau dalam Islam namanya sanad. Nggih, ya, sanad. Rantai rumanten keilmuan. Nggih, jadi yang akhirnya kesimpulannya hari ini budaya bukan agama. Nggih. Jangan dicampur adukan. Saya ulangi lagi, budaya bukan agama. Begitu. Budaya adalah merupakan sarana supaya manusia itu menjadi sinergi antara manusia dengan alam. Hanya itu toh. Itu simpulan. Alhamdulillah. Pangapunten niki Pak, amargi sampun cekam, badhe nyuwun pamit sepeda malih. Matur sangat. Nggih, matur nuwun. Nggih, asalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.